tujuannya adalah agar kita tidak menghasilkan sampah gitu. Benar-benar tidak menghasilkan sampah apapun organik maupun anorganik. Cuman kalau dari segi proses ini ya untuk menuju ke sana lah bahasanya. Jadi mungkin bisa diistilahkan saat ini saya berada di tahap mengurangi atau minim sampah. Semua sekarang kayak dipikirin gitu loh, ini ntar potensinya bakal mencemarkan nggak ya? Ini ntar bakal memenuhi TPA nggak ya, alias tempat pembuangan air gitu loh. Kemasan sekali pakai itu, ini dari riset juga sih. Jadi kita itu pakai kresek itu nggak sampai 7 menit. Cuma tapi efeknya akan jauh lebih besar kalau kita memakai itu. Kan kalau misal kita membutuhkannya sebenarnya cuma sebentar, tapi untuk akibatnya itu bisa mungkin bisa lama kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda mitra muslim? Semoga selalu dalam kesehatan. Bagi Anda yang mungkin sedang merasa tidak enak badan atau merasa sedang sakit, semoga Allah lekas beri kesembuhan untuk Anda. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita, bersama saya Arsa Adim. Sesuai dengan namanya, yaitu Jelita Jendela Inspirasi Wanita. Hari ini khusus mendatangkan tamu-tamu perempuan yang menginspirasi dan insya Allah memberikan insight baru bagi Anda. Kebetulan di hari ini narasumbernya yaitu teman saya sendiri yang masih muda dan fokus atau sangat aware dengan isu lingkungan. Beliau juga seorang sosial media spesialis yang membuat konten-konten yang berhubungan dengan lingkungan maupun isu-isu yang hangat. Kita langsung sapa beliau, yaitu bersama Mbak Anissa Meidayanti. Langsung saja kita sapa narasumber kita di hari ini. Assalamualaikum Mbak Anissa. Assalamualaikum Arsya. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang di Suara Muslim. Baru pertama datang ke sini? Betul. Terima kasih ya sudah datang. Alhamdulillah. Hari ini kita mau membahas satu hal yang menjadi pertanyaan Arsa sendiri. Itu kan kalau di Instagramnya Mbak Anissa itu sebelumnya memang fokus di fotografi, tapi ada yang baru ini, ada yang baru tentang lingkungan. Nah, ini kenapa, atau memang sudah lama membahas tentang isu lingkungan, atau mungkin baru di up akhir-akhir ini? Apakah menjadikan kalau misal anak muda itu seringnya beauty ataupun life kehidupannya a day in my life mungkin gitu kan, tapi ada satu hal yang berbeda, kontennya tentang lingkungan. Itu kenapa dan sudah berapa lama kah? Oke, terima kasih. Jadi awalnya itu karena iseng. Karena iseng. Emang semua yang iseng itu semuanya iseng. Sebelumnya itu karena sebelumnya pekerjaan saya sebagai sosial media spesialis kan. Terus waktu itu resign. Ini agak cerita. Boleh. Gak apa-apa, biar kita muslim juga tahu. Nah, aku tidak ingin meninggalkan sosial media spesialis itu. Jadi aku ingin mengelola Instagramku sendiri gitu kan. Kalau dulu Instagram perusahaan, sekarang Instagramku sendiri gitu niatnya waktu itu. Awalnya tuh dulu bukan isu lingkungan, tapi isu kesetaraan gender. Jadi lebih umum. Tapi kok lama-lama pusing ya. Karena temanya agak berat temanya juga, ternyata aku belum mempelajari gitu, belum begitu memahami lah ya. Nah, akhirnya aku bikin konten sebenarnya ini iseng, pengen mendokumentasikan proses aku ngirim kemasan skincare, sampah skincare. Berawal dari skincare, penggunaan pribadi ya? Penggunaan pribadi. Jadi awalnya itu aku tuh jujur aja di kamarku tuh numpuk kresek sama sampah kosmetik. Dua item sampah itu belum pernah aku buang. Jadi aku merasa kresek sama sampah kemasan kosmetik itu satu, kalau kresek itu kan banyak banget ya kita dapat ya, setiap belanja, setiap beli apa itu dapat. Nah, itu aku kumpulin, nggak tahu kenapa. Karena aku merasa aku tadi habis beli ini nih, ini pakai kresek ini gitu. Terus kalau sampah kosmetik itu dulu itu ada
ada rasa ketakutan kalau misalnya ini dibuang secara sembarangan itu nanti akan disalahgunakan. Oh, betul, ya kan? betul. Dulu kan ada semacam program yang suaranya disamarin loh. Mitra Muslim pasti tahu juga. Iya, itu jadi ada rasa ketakutan gitu. Walaupun mungkin kita bisa mencegahnya beli secara di official store ya. Iya, Cuman betul, kan yang pertama. namanya kulit ya, kita nggak tahu gitu. Salah satu hal yang memang harus dijaga juga. Terus bikin konten itu ternyata emang sampah itu harusnya dipilah kan? Iya, kalau sampah itu dipilah. Harusnya di luar negeri juga sudah ini kan. Di Jepang, di negara-negara maju utamanya itu udah dipilah. Nah, terus aku kirim itu ke salah satu bank sampah, tapi bukan di Surabaya. Aku nggak ngerti kalau di Surabaya ada bank sampah. Oh, sebelumnya tidak tahu kalau belum. Itu kayak semacam apa ya? Perusahaan startup gitu. Jadi menghubungi tahunya lewat sosial media. Setelah itu aku kirim, aku bikin kontennya rame. Dan ternyata banyak orang yang tidak tahu juga. Tidak tahu kalau sebenarnya sampah kosmetik itu harusnya bisa dikembalikan, bisa diolah mungkin pada tempatnya, bukan diolah untuk dijual lagi. Di produk kemasannya digunakan lagi. Karena selain itu, selain ntar kemasannya digunakan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu juga itu berpotensi lo bisa didaur ulang ternyata. Jadi barang yang baru yang bermanfaat. Karena salah satu yang baru aku akhirnya kan belajar tuh soal lingkungan. Kenapa dipilah sampahnya itu? Karena ada potensi yang bisa didaur ulang, misal kayak botol plastik, botol yang dari serum gitu-gitu kan bisa, botol kaca, botol plastik, mineral, air mineral itu kan bisa didaur ulang gitu. Nah, selama ini di Indonesia atau beberapa dari masyarakat kita itu dijadiin satu, dan itu malah bikin potensi daur ulangnya sedikit. Makanya, nah efeknya juga ini lebih panjang, kayak pemulung itu lebih sulit untuk menjual dan memilah. Harganya lebih rendah kalau kotor. Padahal kalau bersih dipilah kan otomatis, kalau dipilah kan bersih ya kondisi kemasannya. Itu harga jualnya juga lebih tinggi. Kalau dipilah karena tidak bercampur ya. Tidak bercampur. Kan selama ini kita campur. Apapun lah pokoknya dijadiin satu, udah dibuang gitu kan. Ntar yang dipilah pemulung, ntar yang ngambilnya cuman botol yang bisa dijual, aja. Berarti kan kalau misal sudah, maksudnya Mbak Anissa sudah berada di ranah yang jauh sampai memilah, sampai memikirkan juga kalau ketika dipilah itu bisa ada potensi untuk dijual lagi oleh pemulung gitu kan. Kalau Arsa pribadi taunya itu sebagai hidup sebagai zero organic waste. Apakah istilah itu atau itu istilah yang memang sudah umum, atau ada istilah lain, atau mungkin dari Mbak Anissa sendiri menganut hal yang lain atau nama yang lain gitu untuk istilah ke sini yang gaya hidup itu ya? Nah, mungkin itu emang lagi tren ya, Mbak, istilah zero waste itu. Jadi tujuannya adalah agar kita tidak menghasilkan sampah, benar-benar tidak menghasilkan sampah, apapun organik maupun anorganik. Cuman kalau dari segi proses ini ya, untuk menuju ke sana lah bahasanya. Jadi mungkin bisa diistilahkan saat ini saya berada di tahap mengurangi atau minim sampah. Gitu. Memang kalau langsung menghilangkan atau tidak ada itu susah juga. Ya nggak bisa. Apalagi hidup kita masih kan selama ini mungkin yang menjadi hambatan adalah sampah plastik ya. Padahal ada sampah organik juga. Dari makanan, dari sisa makanan itu atau tadi. Pas kita masak itu kan ada sayur-sayur itu. Iya betul. Jadi hal yang baru sih. Kadang kita menganggap sampah itu sesuatu yang misal kayak sampah plastik ataupun botol minum ataupun kresek itu kan, padahal ada sampah lainnya seperti kalau kita habis makan nggak habis ataupun habis memasak juga ataupun misal habis membuat bahan, termasuk kayak produk deterjen itu juga termasuk hal yang itu juga kemana-mana. Jadi emang itu kalau itu lebih ke pencemaran air. Kalau berkembang jadinya habis peduli ke lingkungan, terus hanya berkembang ke misal kayak apa yang kita gaya hidup. Jadi semua sekarang kayak dipikirin gitu loh. Ini ntar
potensinya bakal mencemarkan nggak ya? Ini ntar bakal memenuhi TPA nggak ya, alas tempat pembuangan air gitu loh. Jadi sekarang mungkin lagi di fase tidak menambah volume hal yang paling kecil untuk dari apa, kalau belum bisa mengurangi sepenuhnya, berusaha tidak menambah. Berusaha tidak menambah. Misal kalau belanja nggak pakai kresek, ya mungkin kalau di Surabaya sudah ada peraturannya ya. Cuman kan kadang masih ada aja lah ya. Kadang ada pengalaman sendiri nih Mbak Anissa, kadang kalau misal beli terus tiba-tiba menolak, saya udah bawa. Kan kalau saya pribadi juga kalau untuk mengurangi langsung tidak pakai itu kan juga susah. Ya. Saya mencoba untuk ketika membeli tidak perlu pakai kresek karena saya membawa tas sendiri ataupun bisa ditaruh tas saya ataupun di dalam jok sepeda motor. Itu kadang penjualnya tuh bilang lumba nggak sopan kalau. Nah itu hal yang mungkin akhirnya diterima, mau nggak mau harus diterima juga itu sih. Memang hal yang aneh sih mungkin dianggapnya. Mungkin ini kan ada generation gap juga. Mungkin bagi kita anak-anak muda, saya memposisikan sebagai anak muda. Nggak apa-apa, saya juga masih anak muda. itu kita lebih paham memang secara riset itu anak muda itu memang lebih aware soal isu krisis iklim, sedangkan mungkin di generasi kita sebelumnya belum sebegitu paham gitu. Jadi wajar hal yang dianggap mereka aneh, kan kita aneh ya, bawa kantong sendiri, buat tempat makan sendiri, botol sendiri, itu pasti menimbulkan reaksi yang beragam, itu sudah pasti sih. Bagi Mbak Anissa sendiri kan kalau mencoba mengurangi langsung tidak menimbulkan sampah itu kan susah dan perlu bertahap. Tips dasar nih untuk mitra muslim yang kiranya ingin, aku juga pengen loh Mbak untuk mengurangi sampah, itu tips dasarnya yang paling kecil yang bisa dilakukan oleh orang umum misalnya nih Mbak. Oke. Sebenarnya kalau mau mengurangi sampah itu apapun itu kayaknya hal-hal sederhana gitu sih. Misal bawa kantong sendiri itu sebenarnya hal yang sebenarnya itu dari dulu udah dilakukan oleh orang-orang tua kita. Belanja ke pasar, bawa keranjang gitu. Mungkin sekarang lebih gaul lagi ya, bawa tote bag ya. Sekarang mungkin istilahnya tote bag gitu ya. Jadi secara umum tips paling utamanya adalah mengurangi potensi menambah volume sampah di TPA ataupun di bumi ini secara lebih luas ya. Jadi misal ya bawa tumbler sendiri, apalagi kemasan sekali pakai ya. Kemasan sekali pakai itu ini dari riset juga sih. Jadi kita itu pakai kresek itu nggak sampai 7 menit. Tapi efeknya akan jauh lebih besar kalau kita memakai itu. Kan kalau misal kita membutuhkannya sebenarnya cuma sebentar, tapi untuk akibatnya itu bisa mungkin kemana-mana. Apalagi daur ulang itu sebenarnya butuh biaya yang banyak juga kan untuk daur ulang itu, dan teknologi di Indonesia juga belum banyak, belum merata. Mungkin ada. Nah ini kan tadi kalau membahas dulu Mbak Anissa belum menemukan bank sampah yang bisa belum tahu lah istilahnya, belum tahu kalau di Surabaya itu ada bank sampah. Berarti sekarang ada? Ada kok, ada bank sampah induk. Mungkin mitra muslim yang belum tahu. Bank sampah di Surabaya itu sebenarnya saya tuh juga baru tahu ternyata kalau di setiap, dulu itu ada program di setiap kelurahan itu harus ada bank sampah yang dikelola oleh ibu-ibu PKK. Jadi sebenarnya di tiap-tiap kelurahan ada, cuman ada beberapa hal yang ternyata sudah tidak berjalan, dan sekarang ini bank sampah yang saya ketahui aktif di setiap kampung itu ada di Bank Sampah Wani di daerah Perak, di Jojoran ada. Kalau untuk bank induknya yang semua dari ibu-ibu PKK ini ngumpulinnya disetorin tuh di Bank Induk Surabaya, sekarang di Dinas Lingkungan Hidup di Surabaya di dekat Samsat itu loh. Sekarang di situ, jadi itu bisa setor secara individu atau secara kelompok. Berarti tapi sekarang juga banyak ya Mbak, kalau saya pribadi tahunya kalau untuk kosmetik tadi kan berawal dari kosmetik ya, ada juga ada beberapa brand yang menggaumi juga untuk bisa nih diantarkan di sini ataupun dikirim paket di sini. Itu juga bisa menjadi sarana bagi mitra muslim yang mungkin ingin mendonasikan lah barang-barangnya, misal kayak
pengguna skincare, itu bisa ada botol, itu kan bisa berpotensi untuk kalau misal dipecahkan juga itu hal yang bahaya juga kalau tiba-tiba dibuang tidak tahu terus bisa melukai. Itu bisa ada opsi lain yaitu disimpan dulu, dibersihkan jangan lupa. Berarti ketika ingin mendonasikan juga perlu dibersihkan. Apalagi kita juga bisa mendonasikan ke pemulung juga sih sebenarnya. Jadi harus dibersihkan. Kenapa bersih? Biar tidak membahayakan. Karena kan kita nggak tahu ya, itu kadang ada yang sudah kadaluarsa. Terus ya memastikan agar ini barang bisa cepat langsung diproses juga sih. Aman juga. Aman. Nah, bagi mitra muslim yang mungkin ingin sedikit mengintip Instagram dari Mbak Anissa, di situ sudah banyak konten-konten tentang beberapa tips. Misal mitra muslim ingin meminimalisir produk-produk dari plastik ataupun tote bag, itu bisa dicek di Instagramnya di @anissa_made_, betul ya? Ya, Anissa_made_. Ini ada satu hal yang menurut saya unik dan satu hal yang ternyata bisa ya seperti ini. Konten dari Mbak Anissa yang kemarin habis makan bareng minim sampah. Itu sesuatu yang saya pribadi appreciate dan sangat-sangat ternyata bisa ya kalau misalnya digauni seperti ini. Karena kadang kalau misal kita atau mitra muslim yang suka berliburan ataupun kulineran itu pasti menghasilkan sampah, tidak hanya sampah plastik tapi juga sampah yang seperti Mbak Anissa katakan tadi, sampah kemasan sekali pakai organik yang habis sisa makanan, sorry. Kemasan makanan, tapi makanan yang tidak habis itu juga menjadi potensinya. Itu keinginan untuk membuat istilahnya event itu gimana? Itu awalnya karena saya tuh merasa melakukan gerakan secara individual tuh kayaknya bosen lama-lama. Lama-lama satu, terus dua banyak yang nge-DM buat Nis gimana sih cara ngomong ke pedagang kalau mau bawa wadah sendiri gitu. Karena pengalamannya beragam, ada yang sekali nyoba malas lagi karena pedagangnya kurang ramah gitu. Terus habis gitu takut untuk ngomong ke pedagangnya gitu, mau bawa wadah sendiri gitu. Jadi terus habis gitu saya juga kebetulan ikut kelas belajar zero waste dari komunitas belajar zero waste. Itu ada penjelasan event, kita bisa bikin event zero waste. Nah, akhirnya dari belajar itu langsung saya aplikasikan untuk bikin event itu. Itu berarti acaranya dari komunitas atau dari saya pribadi? Secara khusus mengundang beberapa orang untuk ayo ikutan? Itu aku sebarin di Instagram ya. Itu follow. Siapa tahu bisa ikutan. Nggak apa-apa. Iya. Itu aliansi dari diri sendiri karena berarti ada fase bosennya juga. Ada fase bosen. Saya kadang-kadang kalau misal melihat story ya, kalau misal Mbak Anissa buat story itu kadang gak ada capeknya ya ini orang. Saya kalau mau ini skincare yang habis saya pakai itu kan masih saya simpan dulu. Nanti kalau misal ada waktu luang mau kirim ke beberapa brand, kan banyak ya yang saya tahu memang bisa dikirim kembali ke brand-brand yang menerima gitu kan. Itu kadang saya kok capek ya, kan harus bersihin ya. Apalagi kalau serum itu kan bisa dilepas, tapi kalau sabun muka atau itu kan memang rada susah gitu. Kadang harus mereknya itu harus diusapin, harus dilepas. Itu ini orang nggak ada bosennya ya untuk ini. Bosen ya. Makanya itu aku ingin kayak bikin support system gitu. Tapi emang awalnya dari kulineran karena emang satu suka jajan ya. Terus dua karena tadi ada di MDM itu yang gimana sih cara biar ngomong langsung. Ya udah sekalian deh di Kodam Surabaya waktu itu ya. Kenapa Kodam? Karena di situ sampahnya banyak banget. Itu kalau dibandingkan dengan sentra kuliner yang ada di tempat lain, contohnya kayak Masjid Agung ataupun yang ada di mana ini? Oh iya, Masjid Agung ya. Iya, di sentra kuliner yang di Beratang itu lebih. Memang kalau di Kodam memang jauh lebih luas juga sih. Iya, pedagangnya lebih banyak. Sabtu, weekend, Minggu itu
wah itu kadang sampai mau jalan aja sesek. Iya, sesek. Berarti berawal dari kodam dulu. Menyebar ini ya undangan di. Iya, di Instastory bikin nggak tahu deh ntar siapa yang bisa, pokoknya seadanya aja lah, nggak usah yang gede-gede. Nggak berekspektasi, udahlah pokoknya ngajak bikin aja dulu gitu. Sembari nyari temen gitulah bahasanya banget, karena support system itu penting ya. Saya kalau untuk saya juga bisa kalau untuk hidup seperti ini gitu ya, karena bahkan di komunitas belajar Zero Waste itu ada yang suaminya tidak support. Terus berarti tidak hanya pedagang atau bahkan dari internal sendiri. Bahkan dari keluarga saya pun tidak mendukung. Memang kayak masih ada aneh aja sih, kayak tidak terbiasa, kayak ya udahlah. Bahasanya kayak culture shock gitu ya bahasanya. Belum terbiasa aja gitu. Oke, berarti dari kegiatan tersebut itu kan berawal dari followersnya Mbak tahu karena story ataupun konten yang Mbak buatkan. Berarti berapa persen tanggapan positif berarti kalau menurut Mbak sendiri? Apakah semua positif atau ada yang sok gini sih, kan ada kayak gitu menculik gitu? Bentar, ada nggak ya? Aku inget. Soalnya orang positif nggak usah diinget nih. Alhamdulillah positif sih. Positif, alhamdulillahnya. Positif, alhamdulillah. Positif. Sejauh ini ya. Sejauh ini positif. Berarti memang sebenarnya orang-orang di sekitar kita dalam hatinya ingin, tapi ada yang tidak tahu caranya. Ada yang merasa sendirian juga. Ada yang awalnya mau, terus lama-lama juga mager dan udahlah. Bener, ya udah deh. Oke. Nah berarti, kan tadi kembali ke kegiatannya Mbak tadi ya. Itu kan ke Kodam berarti ya, menunjukkan bahwa itu ngomongnya ke pedagang-pedagangnya itu kan saya pribadi kalau tadi ya minta untuk nggak usah kresek, saya bawa sendiri, itu tanggapannya Mbak nggak usah, ini kan nggak sopan saya ngasih ke Mbak gitu kan. Ada juga tadi sempat ngobrol sama teman-teman waktu makan siang, waktu makan kemarin juga, itu kan sering kita bilang nggak usah pakai kresek. Ada yang bilang gini ke penjualnya, saya mampu kok Mbak buat nyediain kresek, Mbak nggak perlu bayar. Kan di beberapa tempat memang di Surabaya ya utamanya Mbak kan ada istilah membayar untuk membeli kresek. Kalau reaksinya seperti itu, di Kodam sendiri itu kan banyak banget yang namanya penjual, itu reaksinya seperti apa? Atau langsung oh iya Mbak nggak apa-apa langsung gitu? Beragam sih, ada yang cuma sekedar gestur, lirikan mata, bombastic set eyes, ada yang oke, makasih Mbak, wah ternyata bisa ya, oh jarang kayak gitu, reaksinya beragam. Cuman memang dari situ kita belajar kayak berkomunikasi ya bahasanya ya, komunikasi sama orang gitu, tujuan kita bisa diterima sama mereka. Sebenarnya kalau dari sisi pedagang tuh mereka tuh seneng, cuman memang tidak mengeluarkan biaya untuk kemasan sebenarnya. Kemasan, cuman memang nggak mau ribet pengen cepet gitu kan, karena kan emang tujuan plastik ini kan untuk efisiensi ya, tapi ya karena masih jarang gitu ya, jadi wajar kalau misalnya culture shock juga itu memang hal yang baru kalau misal ada seseorang yang menawarkan saya bawa wadah sendiri. Berarti berlaku juga ketika Mbak Anissa misal ke kafe ataupun ke tempat, misalkan kalau ke kafe kan pakai itu, berarti juga pakai tumbler sendiri atau malah memilih beberapa tempat yang itu Iya, itu aku selalu observasi dulu sebelum beli. Jadi misal di Kodam kemarin itu juga lihat dulu dia pakai kemasan apa. Misal aku paling anti banget sama styrofoam karena itu yang tidak bisa ini. Apalagi makanan yang masih panas di styrofoam kadang kan juga agak bahaya ya. Iya. Jadi kadang sampai leleh loh styrofoamnya saking panasnya. Jadi ini, tapi langsung saya coba komunikasikan gitu, ternyata bisa. Jadi kalau misal di kafe ya, kalau misal ada Mbak pakai tisu nggak gitu,
nggak usah pakai tisu gitu, atau Mbak pakai tisunya kan biasanya kan ada yang sendok sama garpu ditutupin tisu. Ada yang pakai plastik juga masihan aku kan benar masih plastik ya. Saya nggak usah pakai sendok sama ini Mbak, saya bawa sendiri gitu, begitu sih. Berarti memang ini agak sedikit meloncat ya. Kalau di kafe sendiri berarti ada beberapa kafe yang memang mengizinkan memakai tumbler atau gimana? Ada beberapa yang enggak. Misalnya minuman ya, ada beberapa produk yang dia harus pakai tumbler dari dia. Dari situ nggak boleh yang saya punya ini Mbak, ini aja. Nggak semua juga, tapi ada. Jadi standarnya itu beda-beda. Ada yang kafe itu udah punya pemilahan sampahnya. Nah itu nggak apa-lah. Kadang saya juga cheating lah ya, pakai kalau misal nggak bawa gelasnya gitu. Jadi oke lah, jadi dia bertanggung jawab gitu kan, otomatis kalau udah dipilah gitu kan nanti kalau misal nyampe ke pemulungnya dapat yang bersih, lebih mudah gitu, dia nggak usah ngorek-ngorek lah bahasanya. Ya ada beberapa yang nggak boleh gitu, harus pakai tumblernya dia, itu yang sulit sih. Ya udah nggak usah beli. Berarti halangan terbesar nih bagi Mbak Anissa untuk hidup sebagai seseorang yang mengurangi tidak menambah volume itu dilihat dari pedagangnya atau dari apa? Sebenarnya semua itu rintangan untuk rintangannya adalah lebih ke refleksi ya. Rintangannya adalah aku sebenarnya itu butuh nggak sih barang ini? Aku butuh nggak sih makan ini gitu? Itu sih tantangannya di situ, lebih kayak mengklarifikasi sejauh mana kita butuh akan produk itu. Sebenarnya zero waste atau minim sampah ini gaya hidup yang reflektif ya buat diri kita, sejauh mana kita mindful buat beli barang, buat bermanfaat atau enggak. Bermanfaat atau enggak, atau istilahnya mengurangi konsumerisme yang tinggi banget nih akhir-akhir ini gitu. Apalagi kan sekarang enak kan mau belanja apa-apa tinggal kirim paket dan sebagainya gitu. Iya, kalau sekiranya masih bisa beli di sekitar oke gitu. Tapi kalau harganya memang lebih murah di ini, biasanya mencari yang lebih murah itu. Tapi ada beberapa seller itu yang nggak pakai bubble wrap misalnya, tapi bubble wrapnya dari kertas. Gitu. Ya itu juga emang harus riset, karena lagi-lagi ya tanggung jawab kita sebagai manusia dan sebagai di alam juga sih. Karena kalau sampah anorganik itu sekecil apapun dia pasti ngefek ke lingkungan, ke ekosistem, ke hewan dan sebagainya. Tapi kalau organik itu masih bisa balik ke alam kan, dikompos, bisa. Tapi kalau anorganik itu yang sulit. Jadi tantangannya lebih ke diri sendiri sih. Aku butuh nggak ya beli ini? Kalau aku beli ini, ntar sampah yang aku hasilin sehari berapa gitu. Berarti bisa dikatakan apakah jadi picky juga Mbak untuk misal iya sih, iya lebih picky bener sih. Saya itu sekarang nggak pernah beli baju. Tapi baju bekas ya. Baju bekas iya. Beli baju bekas iya, karena selama dia bisa dijahit lagi, selama dia bisa diproses lagi nggak masalah gitu. Soalnya kadang kan dulu ini udah lobang nih, udah aku besar nih, beli gitu. Sobek sedikit gitu kan. Beli ya udah deh. Udah nggak kering ini. Iya udah zaman old gitu ya. Udah, tapi emang basicnya secara fashion saya juga bukan yang mengikuti warnanya aja. Nah, Mitra Muslim, ini satu insight baru ya, satu pemikiran baru kalau baju yang kita pakai itu juga bisa menjadi konsumsi yang berlebihan juga berarti. Yang berlebihan. Apalagi kalau misal kita tipe-tipe orang yang suka ngikutin tren ya. Gitu. Ya itu tantangannya sih memang. Jadi emang semua ini problemnya sebenarnya kalau bisa diurutkan ya, problemnya adalah konsumerisme, tindakannya adalah mindfulness gitu sih kalau bisa disederhanakan ya. Jadi mengurangi konsumerisme dengan cara lebih mindful, memikirkan lagi apa yang lebih mindful ya, memikirkan butuh dampaknya, butuh enggaknya. Berarti kalau soal baju mungkin bisa pemilihan bajunya berarti juga yang bisa dipakai
Cara long time ya. Warna-warna yang sih bahasa sekarang pastel gitu ya. Yang earth tone ya. Ya, earth tone bumi. Jadi anak bumi gitu. Yang sekiranya nggak aneh-aneh neko-neko. Oke. Nah, untuk rencana ke depan nih Mbak, kalau tadi sudah makan bareng minim sampah di Koda, mungkin ada makan bareng di Kenjeran, mungkin di Suramadu, mungkin kan banyak ya kalau di Surabaya kan banyak tempat-tempat kuliner, bahkan banyak tergabung dalam komunitas juga berarti untuk merencanakan ini atau ya udahlah share di Instagram dulu aja gitu, atau mau ada rencana untuk bergabung di Oke. Mungkin kedepannya itu lebih ke kolektif ya, ingin bukan ngajak sih, pengen punya support system siapapun lah, baik diri sendiri maupun orang lain gitu, bikin gerakan-gerakan yang kita bisa praktik langsung gitu. Ya misal kayak gitu, bikin event makan bareng minim sampah, mungkin nanti ada belanja bareng minim sampah. Wah, mungkin ya boleh pasar ikut gitu nih, ya, walaupun jarang masak sih cuman kan seru ya belanja di pasar gitu. Terus ya lebih ke gerakan-gerakan kolektif, sama mungkin lebih diseriusin ya Instagramnya, karena boleh ya dicek itu. Iya, karena menarik loh, Mitra Muslim itu satu hal saya baru tahu di salah satu postingan Mbak Anissa itu kan membahas tentang lerak gitu. Nah sabun. Itu hal yang bagi saya itu awam sekali. Ternyata ada arah lain untuk tidak menggunakan deterjen ataupun pembersih untuk baju gitu pembersih kan. Lantai dan sebagainya. Oke. Itu lerak sendiri itu apa sih Mbak? Semacam kayak biji dari buah lerak, dari pohon lerak gitu. Jadi dia itu sebenarnya sabun yang kita pakai itu cuman ditambahi bahan kimia. Pewangi juga wangi dan sebagainya gitu. Cuman kalau pakai sabun lerak itu memang tidak wangi dan busanya tidak melimpah, cuman kan lebih awet di baju, warnanya, terus tidak mencemari air begitu sih. Dan bisa digunain lagi buat nyiram, jadi kayak lebih hemat air gitu loh, karena air bekas cuciannya itu bisa buat disiram tanaman. Karena kalau deterjen nggak bisa harus dibuang kan. Gitu. Wah, itu hal yang bagi saya awam, tapi ketika saya tanyakan ke beberapa orang, ada yang dulu zaman dulu sebelum ada pembersih deterjen gitu kan, pewangi itu pakai itu. Iya benar. Gitu. Beberapa ibu-ibu di rumah itu kayak, loh kok tahu buah ini gitu, kayak gitu. Jadi ini dulu buat nyuci jari gitu, atau selendang ya, itu lebih emang bikin tahan lama warnanya. Berarti kalau untuk baju kita juga sebenarnya bisa tahan lama juga kalau menggunakan itu. Kan kalau misal pakai deterjen kan kadang warnanya jadi mudar, berbeda ataupun gimana. Wah, itu banyak hal baru ya Mitra Muslim. Untuk Mitra Muslim yang mungkin ingin mengintip ya, sedikit mengintip untuk di Instagram bisa @anissa_made_, itu banyak konten-konten menarik. Bagi saya sendiri tuh memberikan informasi terbaru, memberikan hal-hal yang baru, termasuk tadi yang ada sabun lerak itu kan saya juga sangat awam. Lalu ternyata baju itu juga menjadi konsumsi yang hampir kalau menurut saya 40%, 50%, karena wanita itu kan lapar mata ya. Sebenarnya nggak butuh karena model terbaru, karena promo mungkin yang awalnya hanya scroll terus nggak ada niat untuk membeli, karena promo udahlah beli aja gitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Anissa. Sama-sama Arsha dan pendengar. Semoga apa yang sudah Mbak Anissa share ini pastinya bisa bermanfaat untuk Mitra Muslim, dan jangan kapok, jangan bosen, mungkin bisa ketemu lagi membahas. Ini kan belum, kayak masih sedikit, masih kecil yang dibahas, sebenarnya masih banyak hal yang penasaran yang ada di kontennya Mbak Anissa ini yang ingin dibahas. Tapi terima kasih sudah hadir, sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah Mitra Muslim, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Anissa, seorang konten kreator atau eco kreator yang memang mendedikasikan Instagramnya untuk lingkungan. Nah bagaimana nih untuk Mitra Muslim, apakah juga berminat untuk menjadi salah satu yang bukan menghilangkan tetapi meminimkan sampah? Nah
bisa dicek di Instagramnya, dan mulailah dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Arsa Adim pamit. Terima kasih untuk penonton yang sudah membersamai. Sampai jumpa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilahi. Maha suci Engkau ya Allah, hanya kepadamu-lah kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.